Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi dengan NIM 20650059. Saya dari kelas B, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Quality Management. Baiklah, langsung saja pada materinya. Pada materi pertama itu kita akan belajar tentang Big Idea. Pada Big Idea ini kita diperlihatkan 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada 1. Memahami manfaat manajemen kualitas. Kedua, memahami proses dalam manajemen kualitas. Ketiga, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Baiklah, berikutnya, what is quality atau apa itu quality? Baiklah, untuk di sini saya kira kita skip saja karena bahasanya agak mengarah ke bahasa internasional. Nah, langsung saja pada definisi. Lanjut, pada definisi ini ada 2 poin. Yang pertama, manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Kemudian poin kedua, fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use atau produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Oke, lanjut. 3. Proses manajemen kualitas. Pada proses manajemen kualitas di sini kita harus memperhatikan 3 poin. Yang pertama, poin pertama, perencanaan kualitas. Kemudian, proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, penjamin kualitas. Maksudnya menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Ketiga, mengendalikan kualitas. Maksudnya memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati, dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Kemudian ada gambaran umum. Pada project quality management ini kita harus memperhatikan beberapa poin. Yang pertama, quality planning, kemudian perform quality assurance, kemudian perform quality control. Yang tentunya di sini input tools dan teknik serta outputnya masing-masing itu berbeda-beda. Kemudian ada yang namanya output proses perencanaan kualitas. Pada poin pertama itu yang harus kita perhatikan adalah rencana manajemen kualitas. Maksudnya dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntutan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas atau apapun standar yang digunakan. Kemudian ada quality matrix. Biasanya digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas QC. Contoh, reliability dan failure rate
serta availability dan sebagainya. Kemudian ada output proses perencanaan kualitas. Pada materi ini kita ditujukan dengan yang namanya quality checklist. Maksudnya daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Dimana pada poinnya lagi itu ada 3. Yang pertama ada proses improvement plan, kemudian quality baseline, dan terakhir itu ada project management plan atau update. Kemudian ada yang namanya penjaminan kualitas. Di sini kita disajikan dengan 3 poin materinya. Yang pertama, proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Kemudian, poin kedua, proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Kemudian ketiga, tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Kemudian untuk yang ini kita skip saja. Oke. Kemudian ada output utama pengendalian kualitas. Yang pertama itu ada keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Kedua, saran tindakan korektif ataupun preventif atau jika ada. Dan terakhir itu ada saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Kemudian alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain 1. Pareto diagram, kedua statistical sampling, ketiga Six Sigma, keempat diagram kontrol, kemudian testing atau pengujian dan sebagainya. Kemudian oke. Ini adalah contoh Pareto diagram. Bisa kita lihat ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.